warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama kami berdua di sini. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya teman-teman yang nonton video ini kami doakan agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada. Amin. Di video kali ini guys, mau ngajak kalian mau react nih ya. Di sini ada reaksi dari Ustadz ya. Ustadz yang berasal dari negara tetangga kita nih ya. Katanya di sini dalam keterangan video ini, kerajaan Islam di Indonesia mengabaikan tanggung jawab sebagai pemimpin Islam sebenar. Kerajaan Islam di Indonesia. Indonesia punya kerajaan? Masih ada kerajaan, beberapa. Ini katanya kerajaan Islam. Rajanya masih ada sih kayaknya. Itu kerajaan. Secara pemerintahan kita? Enggak lah, kita udah pemerintah Republik Indonesia. Ya. Raja-rajanya masih ada sih. Jadi kita bukan kerajaan Islam. Bukan. Kita kan presidensi ya. Iya, cumannya ada beberapa dia masih daerah masih sistem kerajaannya masih ada, masih dijunjung gitu. Cuman mereka nggak sebagai pemimpin wilayah situ. Iya, yang jelasnya Indonesia bukan negara Islam. Iya, bukan negara walaupun kerajaan. Mayoritas Islam gitu. Biar ini tahu ya teman-teman dari negara tetangga kita, Indonesia itu bukan negara Islam. Negara berbentuk republik. Yap. Kita lihat videonya. Ini dia videonya. Di Indonesia, saya banyak kali dah kena. Suami Islam, isteri bukan Kristian, Buddha. Saya kata bagaimana ya? Enggak apa. Iman tu di sini. Dia orang ni terlalu kritis. Tapi kadang-kadang dia punya kritis tu tidak ada asas. Contoh. Kenapa lelaki boleh kahwin yang Kristian, kami perempuan tak boleh? Sedangkan kami juga kuat iman kami. Iman tidak boleh nilai, tapi kami boleh. Sudah, bila dia sebut perkataan macam tu, susah nak jawab. Kalau anak itu mau ikut ibu-ibu, kalau ikut bapak-bapak, enggak ada masalah itu. Yang penting kebebasan tu. Oh ya Rabbi. Pergi kedai orang Islam. Dalam kedai orang Islam tu ada celeng khinzir. Tapi kita mujurnya lah, tu saya kata, mujurnya kita ni ada raja-raja, mujurnya kita ni alhamdulillah ada majlis-majlis agama Islam negeri-negeri, lepas tu ada mufti-mufti, ada jabatan agama Islam. Oh, ini spesifiknya masalah pernikahan kayaknya. Iya, pernikahan beda agama gitu. Jadi banyak tanggapan negatif ya perihal pernikahan beda agama yang ada di Indonesia gitu. Mereka mengatakan pernikahan beda agama di Indonesia itu legal. Oh, boleh. Ini prediksi kita ya. Prediksi dari mereka pun gitu juga kayaknya ya. Tapi kita lihat komentar dari teman-teman negara tetangga kita. Betul-betul, lagi-lagi artis dan orang-orang ternama pun ramai macam nih dekat sana kawin berlainan agama. Terus Pancasila. Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ya kan. Terus negara Konoha, cerca marba sudah kebiasaan di sana. Katanya kebiasaan. Biasa ya di sini ya. Terus guys, kita lihat komentar lagi. Di sini ada nulis komentar. Sejak kapan Indonesia itu kerajaan katanya? Indonesia itu bukan negara Islam, tapi negara Pancasila. Terutama republik ya, karena kita dipimpin sama presiden. Walaupun kerajaan itu ada, misalnya kerajaan di Jogja itu bentuknya dia bukan pemimpin satu negara, tapi pemimpin daerah situ, wilayah situ. Maksudnya pemimpin kayak gubernur, kayak gubernur gitu yang dia teritorialnya sekitaran daerah wilayah kekuasaan dia aja. Tapi kalau mereka tetap patuh dan taat pada peraturan yang ada di negara republik gitu. Ya, karena Republik Indonesia gitu. Komentar di bawah lagi, Indonesia sudah biasa, jangan kata kawin, tukar agama macam tukar baju. Contoh hari ini Islam, besok Kristen, lusa macam-macam boleh katanya. Astagfirullah. Kok pikirannya negatif terus ya tentang orang Indonesia? Sebenarnya kan kami kan di pasal 29 pasal 29 ayat 1, setiap warga negara berhak memeluk agamanya masing-masing gitu ya.
Jadi setiap warga negara Indonesia itu wajib memiliki agamanya dan bebas memilih agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Iya. Jadi kalau seandainya dibilang hari ini Islam besok Kristen, mungkin kepercayaannya pindah gitu ya. Itu kan hak pribadi masing-masing ya. Jadi kita nggak bisa mengekang dia harus di sini selama sementara dia tidak nyaman gitu kan. Atau mungkin imannya sudah goyah gitu. Atau yang dari Kristen ke Islam juga banyak gitu. Pindah agama ya kan. Tapi jangan dikatain seperti ini. Macam ganti Wah, baju, ini, enggak lah. astagfirullah. Itu pasti pakai pemikiran yang panjang lah untuk ganti Seburuk agama. itukah pemikirannya terhadap orang Indonesia? Mungkin orang itu baru lihat Hanya hari beberapa ini orang. ya. Maksudnya mungkin lihatnya di TikTok dalam waktu berapa titik-tik ya. Berapa detik dari Islam ke Hindu atau apa itu kan prosesnya juga panjang. Iya, gitu. dia kebanyakan lihat berita hoax di media sosial. Jadi pemikirannya negatif terus tentang terus, Indonesia. ya. Buang-buang negatif itu ya. Jadi semua ada prosesnya ya, bukan gampang-gampang. Toh, Itu cuma segelintir dan itu udah lama. Sekarang dah tak boleh kawin campur belayan agama. Ustadz tak payah menghina negara orang, berdakwah dengan hikmah. Ya betul. Sebenarnya ada sih perdebatan masalah pernikahan beda agama ini. Di Indonesia kan mereka tidak bisa dinikahkan. Jadi mereka yang saling mencintai, mereka kan menikah atas nama cinta bukan atas nama agama. Jadi mereka banyak yang menikah ke luar negeri, baru mereka melegalkannya di catatan sipil gitu. Dan tidak ada pihak agama manapun yang melegalkan mereka, nggak ada. Walaupun itu Islam atau Kristen, nggak ada membenarkan itu nggak ada. Karena mereka kalau di prinsip kita orang Islam menikah karena Allah ya kan, tapi mereka menikah karena cinta. Jadi mereka keluar negeri di mana negara yang lebih liberal. Nah, jadi kalau negaranya udah lebih liberal, jangankan nikah beda agama, nikah sesama jenis aja dilegalkan kan gitu kan. Banyak ya. Jadi di Indonesia itu nggak ada. Bahkan MUI juga mengharamkan pernikahan beda agama. Makanya lihat aja di MUI Indonesia kan. Mereka tidak pernah mengeluarkan buku nikah. Jadi orang yang nikah beda agama cuma punya satu cari kertas, yaitu dari catatan sipil aja. Iya. Catatan sipil boleh ya. Itu berdampak pada keluarga sih kalau itu. Reality, kata Konoha kadang pakai kopiah tapi Kristen rupanya. Ini bakal kita react di video berikutnya ya, masalah kopiah ini memang sangat mengganggu pikiran kami umat Islam. Mungkin di benak pikiran ini ya yang berkomentar ini, kalau sudah pakai kopiah itu Islam. Bukan. Tapi nanti kami jelaskan di video berikut ini ya. Tenang, kita akan ada ininya. Nanti kepanjangan durasinya guys. Terus di bawahnya sana ada Kristen Ortodoks tahu depa pakai tudung dan sholat lebih kurang macam kita, so hati-hati, enggak semua pakai tudung itu Islam. Dekat sana katanya. Janganlah makan tepi-tepi jalan tuh, susah nak teka Islam kan enggak. Konoha biasa terlebih pandai agama. Ini lebih ke apa sih? Lebih ke aliran-aliran ya. Katanya pakai hijab gitulah ya, tapi enggak. Karena pada dasarnya non Muslim seperti Kristen juga biarawatinya pakai hijab. Pakai tudung. Sebenarnya katanya. hijab ini kayaknya beberapa agama juga memakai. Apa maksudnya mereka memberikan pada umatnya bahwa berpakaian sempurna itu ya seperti ini. Cuman kan mereka ada pengecualian dan apa namanya ya, nggak terlalu memikirkan pakaian gitu ya, kayak Islam gitu kan, wajib setiap hari gitu. Menutup, ya. Ini seperti aliran-aliran sih kepercayaan di negara manapun ada. Jangankan Islam ya kan, Kristen itu banyak alirannya, Hindu juga banyak alirannya, jadi nggak pada satu titik aja gitu. Ya itu pun diperhatikan mereka ya, pakai jilbab, pakai tudung katanya belum tentu Islam. Banyak. Apa gitu. mungkin si Wah ini udah jalan-jalan ke Indonesia ya? Iya. Makanya dia berpikiran kayak gitu. Indonesia ini luas loh. Iya, bukan di situ aja ya kan. Itu satu sebab Konoha selalu kena musibah Dari Allah, benda yang haram ya astagfirullahaladzim.
Kita nggak pernah, tak ada negara yang menghalalkan itu, hanya saja mereka itu adalah aliran kepercayaan mereka. Makanya katanya Indonesia selalu kena musibah. Karena kita kalau menurut geografisnya ya, kita negaranya itu kan terletak di lempengan bumi sebelah mana gitu. Jadi kalau gerak sedikit aja kita pasti kena musibah gitu. Lagian curah hujan yang tinggi juga buat kita banjir. Atau bukan Indonesia aja yang banjir, Malaysia juga pernah banjir kan. Negara lain juga banyak. Bahkan Dubai itu musibah banjir. Itu siapa aja bisa ini ya menerima musibah itu. Siapa aja. Sekarang bagaimana aja. kita mengambil hikmah dari musibah itu? Penting. Masa kayak gitu. Jangan bawa budaya mereka ke dalam negara kita, so berhati-hati nak kawin dengan orang seberang. Astagfirullah. Jangan gitulah. Terus dia orang akan komen begini-begini, kita mesti bertoleransi. Lepas itu kita asalkan aman sama. Betul, kita harus toleransi dong dengan pemikiran orang, dengan negara orang, dengan keinginan orang masing-masing. Hanya saja kita harus berada di posisi yang benar. Iya. Kalau salah kita bilang salah, benar kita bilang benar. Kalau mau bertoleransi mari ayo gitu kan. Nah, cuman dalam masalah pernikahan sesama beda agama ini setahu saya belum ada legalnya. Hanya saja orang seperti artis menikah itu biasanya mereka menikah di luar negeri, baru melegalkannya di catatan sipil bahwa mereka sudah menikah. Namun buku nikahnya nggak ada. Iya, buku nikahnya nggak ada. Ya? Mereka hanya punya secari kertas yang menyatakan bahwa mereka menikah dan akan berdampak pada keluarga. Seperti yang dibilang Bapak Ustadz tadi, kalau mau ikut mamanya, ikut ayahnya gitu kan. Cuman ya sebenarnya sih sudut pandang aku sebagai umat Islam sih salah. Menikah beda agama itu salah. Hanya kan kalau kita sudah menyampaikan satu ayat pada seseorang, udah kita sampaikan, udah kita evaluasi, kita kasih tahu, tapi dia tidak mau juga mengikutinya, ya kita udah berlepas diri, ya kan dari hal itu. Gitu. Pokoknya Indonesia bukan negara kerajaan, dan satu lagi Indonesia tidak menghalalkan pernikahan beda agama, apalagi sesama jenis. No. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang pernikahan beda agama yang disampaikan sama Ustadz dari negeri jiran Malaysia tadi. Untuk teman-teman yang punya opini lain atau punya pemikiran lain atau ingin membantah hal ini seperti yang kita lakukan, jangan lupa tuliskan di kolom komentarnya, nanti kita diskusi sama-sama. Yoi, berikan komentar yang positif. Jangan memberikan perdebatan berkepanjangan di media sosial itu. Kalau ada berpendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah komenan dari teman-teman semuanya bakal kami baca. Kami balas pun nanti. Tapi perihal tadi ya, apa tadi perihal yang tadi? Tentang kopiah ya. Yang nanti di komentar. Kami agak menggelitik ingin membahasnya, ingin memberitahukan pada si ini abang ini, Bang James Most Wanted, paling dicari Abang Zain ini ya. Kita akan bahas tentang kopiah, kita akan berikan bukti dan bahwa kopiah itu bukan milik satu agama. Itu adalah salah satu budaya yang tumbuh di Indonesia dan berkembang di Nusantara gitu. Nanti akan kita bahas setelah video ini. Oke. Dan teman-teman, demikian video kali ini. Mohon maaf nih, mana tahu ada kata kami yang salah, yang kurang tepat, yang menyinggung salah satu pihak di sini. Berikan kritik dan sarannya, insya Allah di video berikutnya akan kami perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Thanks for watching.